Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Son jangan pakai eho, nanti kori pakai eho. Kalau suara jujun gak usah pakai eho, asli saja. Son, mana tukang son? Son, nggak pakai eho son. Ya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Kalau korin dekat dengan corona, nanti kita bahas. Pak Camat yang terhormat, Pak Dan Ramil yang adil, Pak Kapolsek yang tidak pasek, Pak Lurah yang jarang berbuat salah, pada rakyatnya banyak sodakoh, Pak RW yang tidak terlalu suka awewe, Pak RT yang perlente, membimbing rakyatnya teliti, karena kecil-kecil juga Anda wakilnya Jokowi. Wabil khusus para ulama zu'ama yang saya taati fatwa-fatwanya. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, mohon maaf. Yang pertama saya gek sor. Begitu gek langsung sor. Kalau di Sunda gek sor, duduk langsung disuruh berdiri. Karena saya sudah terlalu lama duduk, dari Bandung sampai Serang sampai Cilegon saya duduk. Pegel. Makanya giliran saya cepat berdiri ke panggung. Tapi kenapa duduk lagi? Karena yang tadi saya masih dalam kondisi sakit. Sebenarnya saya akan berbohong. Barusan MUI Pusat, Kiai Holil Nafis telepon-teleponan. Pak Kiai di mana? Ya saya bilang di rumah saja. Karena kalau saya bilang masih ceramah, saya sama dengan tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sudah memberikan satu. Yang tadi kata Pak Camat, kita tidak takut sama corona. Karena corona juga makhluk Allah. Masa corona lebih ditakuti daripada Allah? Tapi kita juga tidak boleh bermain-main. Karena itu juga makhluk Allah. Gitu kan? Yang diturunkan kepada manusia. Yang itu juga punya kelebihan. Buktinya dengan virus yang kecil yang urutnya nanometer. Satu dunia ini acak-acakan. Karena penularannya yang hebat. Jadi makanya sekarang diliburkan Jawa Barat dan Banten 14 hari. Kita harus ngerti diliburkan itu bukan untuk jalan-jalan, diam di rumah itu supaya penyebarannya tidak banyak. Karena penularannya yang cepat. Dari 100 yang mati 4, tapi yang 96 menularkan. Saya tadi diajak salaman, tidak salaman karena takut saya yang menularkan. Karena hari ini saya sudah tiga panggung. Jadi kebayang oleh Bapak saya bergelut terus dan bergaul terus dengan manusia-manusia. Jadi saya tidak mau memberikan maldorot buat Bapak. Coba baca dulu zaman Umar bin Khattab, gitu kan? Sahabat Umar berbeda pendapat dengan Ibnu Jarrah, ya gitu kan? Sahabat terbaik Rasul Ibnu Jarrah itu, karena Rasulullah menyebut dia yang utama, dia sebaik-baik sahabat juga. Tapi ketika di Syam ada ta'un, Umar bin Khattab memutuskan tidak masuk. Ibnu Jarrah tetap berkata, tenang aja, kita tidak usah mengelak dari takdir. Ternyata Ibnu Jarrah meneruskan ke sana dan wafat di sana terkena taun. Umar bin Khattab balik lagi, begitu. Karena beliau menyatakan bahwa Rasulullah juga bersabda, jangan tawakal itu nomor 2 setelah ikhtiar. Kalau disuruh memilih, ikatkan unta dulu kemudian pergi, atau pergi biarkan unta itu tidak usah diikatkan karena tawakal saja pada Allah. Kata Rasul, ikatkan dulu unta baru kau bertawakal. Awas di anu saralah yang ngomong. Jadi ulah nyebutkan lain sian ku corona ikhtiar. Ulah belet. Ulah sok diadu urusan fatwa ulama, diadu-adu ke lain gitu. Kudu paham. Ya sama belum bajal mah teu ngarti.
Italia teh diliburkan 2 minggu, malah jalan-jalan. Sekarang lockdown karena hampir seluruh Italia terjangkit virus ini. Jadi ulah bodoh, kudu ngerti, ulah sok pinter, gitu ya. Yang kedua, begitu diganti oleh anaknya Mu'adz bin Jabal, sama begitu seperti Ibnu Jarrah. Sama saja dia meninggal juga. Begitu diganti sama Amr bin As memakai ijtihad. Boleh, kita ini tidak mengelak dari takdir, tapi kita juga harus berikhtiar. Ayo lari ke gunung-gunung. Maka semua berisolasi ke gunung-gunung. Dan alhamdulillah tahun itu kemudian bisa diatasi pada zaman Amr bin As. Jadi sekarang mau ikut ijtihad Umar bin Khattab, mau ijtihad Ibnu Jarrah, terserah. Mau ikut ijtihad anaknya Mu'adz bin Jabal, mau ikut ijtihad Amr bin As, terserah. Jadi awas, di sini kadang-kadang maaf, banyak yang sok pinter. Saya juga bukan Israel tuh sudah punya daftar yang mati. Orang naik pesawat jatuh, belum waktunya mati tidak mati. Bener gak? Iya, tapi tidak berarti tenang kan yang bikin yang menyambut nyawa Israel. Itu nantang namanya, nggak boleh begitu ya. Ya mohon maaf para kiai, saya tadi salaman jauh bukan kenapa kiai teh tidak mengelak dari takdir, bukan. Justru saya yang takut membawa madharat pada kiai. Di sini kiai sehat-sehat, saya yang sudah 3 kali hari ini saja 3 kerumunan yang saya datangi, saya yang takut membawa virus. Tapi kita berdoa, semoga kita semua terhindar. Semoga Allah cepat mencabut lagi si corona itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sehat tambah sehat, yang sakit cepat Allah sembuhkan. Dan jadikan pelajaran buat kita, baru Allah jadikan virus kecil yang ukurannya juga baru nanometer, kecil, tidak sentimeter, tidak milimeter, nanometer. Semua orang sudah ketakutan. Maka kapan lagi, siapa lagi yang mau belagu di hadapan Allah? Dulu ada virus burung dimatikan, Allah pindahin ke kotak, peluk katak. Mau dibahagiin lagi kata? Bener gak? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Masa dari corona takut, dari Allah tidak takut. Disuruh diam di rumah, nurut. Tapi disuruh ke masjid, susah-susah. Sekarang kenapa? Majelis Ulama Al-Azhar sudah menyatakan Jumatan di Mesir, ulama Al-Azhar menyebutkan diganti dengan sholat zuhur. Ada dalilnya, jangan dianggap tidak ada dalilnya. Semua berdalil dengan baik. Makanya para kiai banyak baca kitabnya. Jadi jangan berfatwa dengan kebodohan. Ya, karena berfatwa dengan kebodohan jadi merasa pinter. Wah itu apa? Ada Jumat libur. Jangan boleh begitu. Ya, sekarang sains teknologi tidak boleh diadu domba dengan ilmu dengan wahyu Allah. Yuk kita selaraskan. Gitunya. Kita berdoa dulu. Jadikan majlis ini majlis doa. Semoga wabah ini Allah cepat angkat lagi supaya cepat selesai, khusus di Indonesia, umumnya di seluruh dunia. Al-Fatihah. Yang kedua kita berdoa semoga yayasan yang kita cintai ini, yayasan apa tadi? Hidayatul Umam. Semoga Allah berkahkan. Tadi doa Pak Samad mah sakti insya Allah. Karena kalau Pak Samad mah bukan hanya berdoa tapi stakeholder di kecamatan ini. Jadi kalau Pak Samad sudah ngomong Hidayatul Umam harus bertingkat, insya Allah terwujud yayasan. Kalau nggak terwujud nanti saya main lagi ke sini, saya tagih ke camatnya. Itu kan sama tadi dengan semangat. Saya akan dorong apa tadi Wilmar. Saya akan ajak perusahaan-perusahaan buktikan Pak Samad. Jadi kalau saya satu saat ke sini lagi, Hidayatul Umam sudah berdiri kokoh, tegak berdiri dengan bangunan berlantai. Jadi jangan hanya ngomong, karena sekarang Pak Samad yang ngomong gede mah banyak sekarang mah. Ngomongnya pada gede-gede, caleg tuh gede ngomongnya. Kalau mau jadi caleg itu wah datang ke masyarakat, yang gila aja ditanya karena pengen dicoblos. Kalau sudah jadi anggota DPR, yang sehat saja dilewat, begitu ya. Makanya kita doakan, kita beri semangat Pak Samad, Pak Lurah, dan semua stakeholder untuk membantu. Itulah pentingnya ulama bergaining dengan umaro. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita berdoa buat Hidayatul Umam. Semoga menjadi yayasan yang bisa melahirkan generasi Robbiyah. Tambah berkah, anak yang keluar dari sini, yang ngaji di sini tambah soleh, dan Allah memberikan keberkahan terus kepada yayasan ini. Al-Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga, saya berdoa untuk semua yang hadir, semua maksud baiknya Allah kabulkan. Yang punya hutang semoga terbayar. Tuh kenceng ibu-ibu kalau bilang hutang, pasti banyak hutangnya itu. Itu seragam sudah lunas belum? Nah, insya Allah. Yang punya suami belum soleh semoga soleh. Yang punya istri cerewet semoga pulang dari sini solehah. Yang belum punya anak soleh semoga pada soleh anaknya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya juga minta doa. Saya masih sakit, bukan baru sembuh dari sakit. Protokol saya masih sakit. Dari sejak Desember saya sakit. Saya gagalkan semua undangan sampai Januari. Ternyata banyak yang pingsan, ada yang sakit masuk rumah sakit, ada yang tidak keluar rumah sampai sekarang karena malu. Akhirnya Februari saya putuskan ngaji lagi. Tapi ternyata ngaji juga dengan kondisi seperti ini, ternyata ada virus corona sekarang. Ya saya diistirahatkan lagi nih sekarang. Jadi mudah-mudahan ini ngaji saya terakhir. Dari besok semua jadwal saya gagalkan sampai November. Jadi kalau terjadwal sampai November saya gagalkan untuk ikhtiar. Doakan semoga Allah merawat penyakit saya. Secara ikhtiar lahir sudah Pak Haji. Saya berobat sampai ke Australia, ke Singapura, tapi belum sembuh juga. Mudah-mudahan saja malah sembuhnya sama orang Indonesia. Jangan-jangan sama tetangga saya nanti sembuhnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit saya. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Isra Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya telah memperjalankan. Mi'raj secara bahasa artinya alat untuk naik. Saya sekarang barusan sudah Isra Mi'raj, jadi diperjalankan oleh protokol. Karena tadi belum disuruh, saya duduk dulu ngobrol dengan Pak Camat, bahasa selfie-selfian sama Pak Camat. Untung dengan Pak Camat jadi selfie-nya biasa aja. Kalau dengan ibu-ibu pasti selfie-nya begini. Itu artinya jadikan aku yang kedua. Begitu kata protokol kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, saya persilakan, saya berjalan, itu saya Isra. Kebetulan panggungnya tinggi, maka saya naik, saya Mi'raj. Jadi saya barusan sudah Isra Mi'raj. Malam Jumat nanti besok itu ibu Isra Mi'raj. Bapak Isra Mi'raj, lagi nonton dipanggil sama ibu. Pak sini, mama kesepian, maka bapak matikan TV-nya, jalan ke kamar, itu Isra. Di ranjang ibu sedang tidur, maka bapak Mi'raj. Itu Isra Mi'raj menurut lughat. Menurut istilah, Isra Mi'raj yang kita peringati hari ini adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Jadi kita malam ini sedang memperingati perjalanan Rasulullah menuju Allah. Pertanyaannya, kalau Nabi sudah sampai pada Allah, sudah bertatapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, sekarang pertanyaannya, kapan orang keramat waktu sampai pada Allah? Ya Nabi Muhammad mah Isra Mi'raj, Pak Jujun pakai buruk, orang keramat waktu pakai apa? Pakai buruk. Buruknya apa? Buruk dari Allah melalui Nabi. Sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu alat untuk naiknya orang keramat waktu menuju Allah. Jadi kita juga harus mi'raj seperti Nabi, pakai alat namanya salat. Suka salat semuanya? Ada salatnya yang dur cong, begitu dur bedug, ngong azan, cong salat. Ada yang cong dur, cong adan lohor, beres lohor, dur bedug asar. Barusan saya perasaan baru saja beres sholat lohor, kok udah asar lagi? Emang lu mau sholat lohornya jam 3? Di sini banyak yang dur cong, apa yang cong dur? Banyak yang on time, apa yang in time? Saya tanya, ini sekarang ada yang belum sholat isya? Jangan bohong, ini kerasa sama saya. Ada yang belum sholat isya? Nah ini, karena kebiasaan. Kata ibu, tenang aja Jun. Apa tidak tahu waktu isya panjang? Kan di situ juga weruh. Waktu isya mah panjang. Emang siapa bilang pendek? Pulang ngaji kan bisa nanti jam 11 sholat isya. Baru jam 11, jam 2 juga bisa. Hanya pertanyaannya, ibu tahu ibu akan hidup sampai jam 2? Saya mau nanya nih, ada yang hidup sampai jam 2 yakin? Ada yang yakin besok masih hidup ada?
Jadi kalau ngomong tidak yakin besok hidup atau sudah mati, maka hari akhir itu bukan nanti, sekarang. Kapan hari akhir? Nggak tahu. Bukan nggak tahu, harus tahu. Hari akhir itu adalah sekarang. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu besok hidup atau sudah mati. Makanya kalau sholat jangan dinanti-nanti. Nanti tidak sampai ke nanti. Nanti itu kapan? Nanti itu sekarang, kata tadi. Nanti itu sekarang, kata tadi. Tadi sore ngomong, jadi pengajian, jadi siapa mubalinya Pak Jujun? Jadi, kapan? Entar, nanti. Ternyata nanti itu sekarang. Untung yang ngomong tadi asar hidup sampai sekarang. Kalau yang ngomong tadi asar maghrib mati, tidak sampai ke nanti, yaitu kesaran. Makanya jangan dinanti-nantikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya toel sama istrinya. Toel, cintanya toel, toel. Gitu. Kata istrinya, Pak, azan. Kata suaminya, emang azan, sama bilang dangdutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih meneng baik. Ngomong, Pak, kedengaran gak azan? Ayo ke masjid. Enggak ke masjid, enggak sholat, enggak ke masjid. Sholat. Di mana sholatnya? Di rumah aja. Kan laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Bapak mau sholat di mana? Di rumah. Berarti bapak wadon. Nih, pakai mukena. Ibu anak mukena 2 di rumah ada? Ya, yang satu kasih ke suami ibu yang suka sholat di rumah. Ya, nih Pak pakai mukena Pak, imam Pak. Gitu. Tapi Pak menggunakan. Udah Pak Jujun digituin juga suami saya mah dablek. Masih bandel. Bom apa? Bom ibu. Gimana bomnya? Pak ke masjid gak? Kalau gak ke masjid gak dikasih lagi sama mama. Nanti suami pasti mendelik. Hah? Gak dikasih lagi? Wah, wedi dia. Dia pasti siap mau ke masjid. Gak dikasih gitu loh. Suami baru gak dikasih lagi. Halangan 7 hari saja migren. Itu pengalamannya Pak Jujun cumuun. Saya punya teman itu mah 10 hari istrinya halangannya. Cerita pada saya, pas hari ke-11 katanya saya kan udah kangen, ditarik aja istri. Begitu masuk ke kamar, anak yang busuk sudah tidur. Di tempat tidur, takut belum nyenyak, dicabut dulu. Rambutnya satu, tak, gitu dicabut, tidak bangun. Berarti dia nyenyak. Kata teman saya, tenang aja kejadian malam gak ada apa-apa. Pas kaget-kagetnya di pagi-pagi. Isinya lagi bikin nasi goreng sambil nyanyi. Malam dahsyat, malam asyik. Suaminya sambil minum kopi. Besok lagi. Datang anaknya yang bungsu yang malam tadi. Lama-lama botak. Jadi malam itu ternyata dia tahu. Weruh. Cuman pura-pura diem gitu ya. Nah, begitu keluar mau ke masjid. Datang hujan gede lebat. Bret hujan. Kata suaminya, Ma, hujan mau ke masjidnya juga. Jangan diem. Dakwah terus. Nih payung. Gelap. Nih senter. Nyiprat nanti hujannya gede. Bawa salin. Licin, tongkat. Dijamin masjid penuh di Keramat Watu Pak Samad kalau gitu. Ibu tuh harus dakwah ya. Jangan hanya saya yang dakwah. Kalau laki-laki namanya da'i. Kalau perempuan namanya apa? Da'iyah. Da'iyah. Kalau para laki-laki Ustaz Samsuri Kori. Kalau perempuan Kori'ah, bukan Koriah. Laki-laki itu mubali. Kalau perempuan mubaligo. Kalau laki-laki itu anta. Kalau perempuan anti. Kalau laki-laki itu kunta. Kalau perempuan, nah itu. Ini kadang-kadang laki perempuannya bukan dakwah Kiai, kadang-kadang jadi setan. Mau ke masjid mau hujan. Hujan mah di rumah aja pada baik. Pak di rumah juga pada baik. Mending kalau menyebut pada baik ini mah begini. Ajak ke masjid. Mama wedi sorangan wedi. Mana teh pamajikan setan. Kedua suaminya males, ada yang mendukung balik kanan, gerak. Malah duduk, malah minta disuguhi air, minum aja. Oh lala. Udah begitu hujannya lebat, makin lebat, mati listrik. Datang setan. Lanjutkan dengan episode berikutnya. Mulai, Ma, sini. Mene, sedela. Anak apa? Mene. Begitu sampai, ada apa? Kurang ya airnya? Bukan. Terus mau apa?
Hujan, angin, gelap lagi mah. Dingin papa. Daripada dingin nitip telunjuk ke puser ya. Titip aja telunjuknya ke pusernya. Kan gelap gak kelihatan. Kata istrinya, "Pak, ini mah bukan puser." Kata suaminya, "Tenang aja mah, ini juga bukan telunjuk." Jadi salah masuk. Yang masuk bukan telunjuk ke puser, tapi kelingking ke lubang hidung. Mikirnya ngaco mulu sih. Jangan ngeres dong. Yuk sholat ya berjamaah suaminya di masjid. Insya Allah orang sini ahli berjamaah semuanya. Anak muda ke masjid. Masjid yang bagus-bagus yang adanya anak muda. Ini masjid bagus-bagus yang adanya kakek-kakek. Sholat tuh khairum minan naum. Sholat. Ampun. Sholawat sambil nyender di tiang. Allahumma sholli ala. Pas ngimami lupa karena sudah tua pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul til. Karena disautin terus dari belakang akhirnya nurut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mangut-mangut tuh makmum. Wa ma anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum tul. Akhirnya si abah marah. Tadi gua tul suruh lu til. Sekarang gua til, lu nyuruh tul. Udah, lu aja jadi imam. Bubar sholatnya. Ya, jadi anak muda yang suaranya bagus, azan. Jangan nyanyi mulu. Kalau nyanyinya bagus, coba suaranya pakai syiar. Kayak Ustaz Samsuri Firdaus. Sejak kecil baca Quran. Baru remaja sudah jadi juara internasional. Berkah. Kemana-mana ngaji. Sering ketemu saya di panggung. Luar biasa. Tapi maaf Ustaz Samsuri, karena belakangan ngaji datangnya, jadi abang dulu yang di lapangan. Karena tertib, jangan datang belakangan pengen duluan. Itu tidak tertib namanya. Gimana aja ngedalil mah, bener gak? Makanya begitu saya tadi nanya, Ustaz Samsuri datang belum? Alhamdulillah, buru-buru naik begitu. Karena kalau beliau datang duluan, saya mau tidak mau dia menunggu dulu, bener gak? Nah, sekarang duluan saya. Ya, tolong duduk aja dulu, tenang. Nah gitu, itu Ustaz Samsuri juara dunia loh. Kalau saya ini juara sekelurahan. Pesertanya 3, yang 2 mencret, jadi saya menang. Gitu. Saya kemarin marahin pemuda yang suka main gitar sambil nyanyi di Barcelona. Bagus suaranya, lagunya macam-macam. Mau pop dia bisa, mau dangdut dia jago. Di luar rock dia biasa, di dalam rock ahli lagi dia. Saya bilang daripada suaramu kamu dipakai nyanyi terus, coba kamu syiar azan. Masuk dia ke masjid, salah. Masa azannya disamakan dengan lagu dangdut? Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Gelo cek aing teh. Akhirnya saya tegur lagi, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi saya berharap anak mudanya jadi ahli masjid semuanya, amin. Kata Rasulullah begini, Pak, dengar Pak, tidak sah tetangga masjid, tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud dengan tetangga masjid ya Rasulullah? Kata Rasul, kullu man sami'an nida, siapa saja orang yang mendengarkan suara azan. Maka datanglah seorang yang buta. Ya Rasulullah, saya ini buta, boleh nggak saya sholat di rumah karena buta? Kata Nabi, masih kedengarankah sholat azan dari rumah, dari masjid ke rumah? Masih kedengaran kalau suara azan ya Rasul. Sepanjang suara azan masih kedengaran dari masjid ke rumah kamu, sholatlah engkau di masjid. Itu yang buta. Yang buta disuruh ke masjid. Berapa orang yang buta di sini? Kecuali kalau tidak kedengaran suara azan. Ini masjid, ini rumah, nggak kedengaran suara azan, boleh tidak ke masjid. Sekarang pakai membran Pak, pakai stoa, pakai speaker, nggak kedengaran mah boleh nggak ke masjid. Tapi kalau pakai suara kenceng masih nggak kedengaran, itu berarti orang budek. Jadi kalau di Keramat Watu masjid kosong, berarti otomatis orang Keramat Watu, warga Pacamat banyak yang budeknya. Nah, kalau ngingetin yang budak gimana caranya? Toel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, toel, Bu. Nanti suaminya ngomong, lu tuh ngomong begitu kayak orang budak aja. Emang Bapak dengar gitu? Dengar. Itu suara azan kedengaran. Kenapa meneng bayar tuh? Ya, semalas ke masjid.
Gitu. Insya Allah nanti jadi tidak boleh ada lagi orang yang punya alasan. Kalau ke pabrik, kalau ke kantor puluhan kilo datang, ke masjid 10 meter. Kenapa berat itu kaki? Kenapa itu kaki berat? Karena di kakinya sudah ada virus orin. Nah, bukan corona. Ini yang saya mau ngaji ini. Nggak panjang-panjang saya ngajinya. Karena panjang pendek amplop sudah ditransfer. Ada virus apa? Korin. Korin lebih dari hebat daripada corona. Kalau korin sudah datang ke badan kita, masuk ke semua jaringan tubuh kita, sel darah yang ada di tubuh kita, maka manusia-manusia yang banyak ini di hadapan Allah sudah tidak bermakna lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah dijerumuskan oleh virus yang namanya korin. Siapa yang terjerumus oleh korin? Siapa saja yang berpaling dari zikir kepada Allah. Bacakan ayatnya. Saya bacakan ya Bu ya. Bacakan Bu. Bu, yang kenceng jawab. Bacakan. Yang panjang, yang pendek. Ibu seneng yang panjang. Aja gemuyuh. Ini kalau yang seneng yang panjang. Ini otaknya kanyut mulu sih. Tuh, kalau ngomong kanyut, ibu-ibu teriak lagi. Ih, Pak Jujun mah porno. Yang porno mah otak ibu. Kalau saya orang Sunda, kanyut di Sunda itu tidak porno, Pak. Bagaimana siakul kalamnya, Kiai? Kalau kanyut dengan kundang itu jadi tempat duit, namanya kanyut kundang. Kalau kanyut sama orang Ciamis, kalau kanyut disimpan di kening, namanya orang Sunda bilang kanyut natarang, itu namanya pemalu. Kalau kanyut disimpannya di pundak, itu namanya kanyut napunduk, itu artinya penakut. Kalau ada yang jalannya begini, egang kata orang Sunda, nah itu punya kanyut burut. Kalau ada laki-laki kawin cerai itu bahasa Sundanya hamur kanyut. Kalau ada perempuan muntah-muntah, itu kata orang Sunda mabok kanyut. Ibu sih, saya bilang yang panjang, yang pendek, yang panjang. Ibu seneng yang panjang, tertawa. Maksud saya yang panjang ayatnya. Seneng ibu saya bacakan ayat yang panjang? Oke, saya bacakan. Kalau dengar ayat Al-Quran, jawab Allah. Sini ta'zim dan takrim. Ya. Kalau bukan ayat Quran, jangan bilang Allah. Ayo. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Nggak usah disautin Allah, itu mah bukan Quran. Mangkunang ke warung bayar sabun, masa Allah? Kan saya bilang kalau bukan Quran jangan disautin Allah. Ini saya ngecek telinga aja, ini bener nggak ngajinya? Ternyata telinganya kemana ini? Mangkunang, masa Quran mangkunang? Warung bayar sabun. Jawabannya lunas, bukan Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Kalau saya sih tegas berdasarkan lugot, saya menyatakan, kalau saya tegas mengartikannya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan datang pada dia setan. Yang dan setan itu akan menjerumuskan dia, fahuwa lahu qarin, dan si setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Jadi ketika orang berpaling dari mengingat Allah, maka dia akan menjadi sahabat setan, akan menjadi sahabat si qarin. Siapa dia? Orang-orang yang hatinya berpaling dari Allah. Kata ibu, tenang Pak Jujun, saya mah suka sholat. Hati saya mah pasti tidak berpaling pada Allah. Bagus. Kalau sholat ibu sudah sholat 2. Kalau cuma sholat lahiriah, boro-boro sampai pada Allah,
Sholat lahiriah mah baru sampai menyampaikan kening ke sajadah. Sholat duhur 4 rakaat, kening kita baru sampai ke sajadah, lutut baru sampai ke sajadah, telapak tangan baru sampai ke sajadah, telapak kaki baru sampai ke sajadah, belum sampai pada Allah. Bacaan Pak Jujun, bacaan belum sampai pada Allah, baru sampai ke makmum kalau imam. Contoh, kata imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa dijawab amin? Sebab kedengaran. Jadi baru sampai ke telinga. Yang sampai pada Allah apa? Bukan sholat yang itu. Sholat yang gerakan baru sampai ke sajadah. Sholat yang bacaan baru sampai ke telinga. Yang sampai pada Allah adalah sholat yang kedua. Kata ulama ahli tasawuf, kata Buya Armin, kata Syekh Abdul Karim Banten, adalah sholat thariqat. Apa sholat thariqat? Sholat kolbu. Apa sholat kolbu? Sholat yang tidak mengenal kiblat syariat. Karena kiblatnya hanya kepada Allah. Yang tidak mengenal waktu, karena selama hayat di kandung badan, maka tetap harus sholat. Apa yang sholat? Yang sholat bukan badan, tapi yang sholat adalah kolbunya. Hati yang sholat adalah hati yang berzikir pada Allah. Bukan kata saya, kata Quran. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk berzikir padaku. Jawab. Lu tengah jawab nyeri huntu balik dia. Yang tidak menjawab sakit gigi dari sini. Sok, yang jawab yang sakit gigi sembuh pulang dari sini. Jawab Bu, sholat dulu apa zikir dulu? Sira meneng bae. Sholat dulu apa zikir dulu? Sholat dulu, kata ibu. Oh, abi sholat terus zikir. Oh, tidak salah. Yang ibu maksudkan adalah wiridan. Sholat terus wiridan, nggak salah. Sekarang saya tanya, abis wiridan, zikir setelah sholat, terus ibu masak lagi di dapur. Ibu masak, berhenti zikirnya enggak? Berhenti. Oh bahaya. Kalau ibu masak berhenti zikirnya, pantas sambil masak, sambil jelekin tetangga. Kalau bapak berhenti zikirnya, pantas sambil nyangkul, sambil nampolin batas orang. Kalau bapak di kantor Pak Camat sambil tidak zikir hatinya pada Allah, berhenti zikirnya, pantas pejabat mengegarong duit rakyat tidak merasa dosa. Benar gak? Jadi harus gimana? Setelah sholat, setelah wiridan, beres wiridan, hei tukang dagang, sambil jualan engkau berzikir. Hei tukang nyangkul, sambil nyangkul engkau zikir. Hei pejabat, sambil ngantor engkau zikir. Siapa Jujun? Saya nanti di warung juga sambil zikir. Harus. Ada ibu warung di sini, misalnya ibu Tupiah misalnya, jualan, besok jualan, pasti tanya berapa harga rokok Bu Tupiah? Subhanallah. Kalau itu beras berapa seliter? Alhamdulillah. Kalau itu minyak berapa? Allahu Akbar. Dijamin warung Bu Tupiah 1 minggu bangkrut. Kan kata Pak Kiai nggak boleh berhenti zikir. Zikir yang di warung bukan zikir yang di mulut, tapi zikir yang di hati. Namanya zikir khofi. Yang di mulut namanya zikir jahar. Zikir jahar mah yang di mulut baru dengan air minum saja sudah terhalang. Coba buktikan. Lihat. Deleng. Aja meleng. Deleng mari. Mene deleng. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jelas? Sekarang sambil minum. Jelas? Ulangi biar paham. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas? Sekarang sambil minum. Jelas? Baru terhalang air minum, zikir bibir sudah tidak bisa. Pak Kiai pulang dari masjid, ditanya sama tetangganya, Pak Kiai pulang dari mana? Bibirnya sedang berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ditanya, Pak Kiai pulang dari mana? Masa jawab, subhanallah? Pasti jawab dulu, dari masjid Bu. Baru nyebut dari masjid, hilang tuh zikir subhanallahnya dari mulutnya. Makanya zikir harus punya 2. Zikir jahar yang di mulut, zikir khofi yang di kolbu. Zikir jahar berhenti sekali-kali, zikir khofi tidak boleh berhenti. Makanya zikir khofi biar tidak berhenti harus ditanamkan, harus ditalkinkan.
Makanya talqin sekarang nih, cari mursyid, belajar torikot semuanya. Sebab kalau zikir tanpa ditalqinkan, beliau juga bisa nyebut la ilaha illallah mah. Tapi yang susah adalah bagaimana menempatkan zikir dalam ruh qudsi, dalam ruh ruhani, dalam ruh sultani, dalam ruh jismani. Nih ruh jismani, la ilaha illallah, itu ruh jismani. Kalau sudah tidak ada nyawanya, tidak ada kontrakannya, maka habis semuanya. Tapi harus ditanam juga di ruh ruhani. Apa? Allah simpan di ruh ruhani, simpan di ruh sultani, agar ruh kudsinya nanti mudah keluarnya. Kenapa? Karena kalau di dadak talqinnya menjelang mati, dari 1000 orang yang diteliti di rumah sakit, yang diajak mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya, hanya 70 saja yang bisa mengucapkan. Yang 930 tidak bisa mengucapkan. Kenapa dia macet? Karena di dada. Persib main dengan Persija. Maaf, saya mau orang Garut. Kalau wajahnya agak hitam dekat pabrik dodol. Samalah dengan orang Karmatwatu, tidak terlalu putih. Di sini juga banyak pembalap, pemuda berbadan gelap. Bedanya kalau saja hitamnya hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti, pede aja lagi. Nih, lihat. Persib main dengan Persija. Penjaga gawang Persibnya mencret, saudara-saudara. Pelatih menyuruh saya jadi penjaga gawang. Saya siap memberanikan diri jadi penjaga gawang gadungan. Penalti ke Persib. Yang nendang tendangan penaltinya Simic, pemain luar negeri yang dikontrak oleh Persija. Tendangan penalti yang nendangnya Simic, yang menjaga gawangnya Jujun Junaidi yang gadungan. Saat itu baru pelatih penjaga gawang bisik-bisik di belakang saya. Tenang Pak Jujun, kalau Simic nendangnya begitu, Pak Jujun gini gerakannya. Kalau Simic begitu, Pak Jujun begini. Boro-boro dengerin penjaga gawang, pelatih penjaga gawang. Lihat si Simic saja sudah soak. Kita sudah bingung, sudah keder, benar gak? Nah begitulah kalau orang ditalkin menjelang mati di dada. Yang mau mengambil nyawanya Israel. Israel itu pemain kawakan, Bu. Dari sejak Nabi Adam sampai tetangga ibu kemarin mati, itu yang ngambilnya Israel. Yang mau diambilnya kita, nih orang-orang kayak kita. Yang penuh dosa, jarang bertau, jarang taat, rajin maksiat. Baru dibisikin ke telinganya, Pak, dikir Pak, la ilaha illallah. Lagi sekarat. Yang kata tukang ngaji di pesantren, sekarat tuh kalau ditarik, kalau ditasrif, sakaro, sakaro, sakaru, sakarot. Artinya apa? Mabok. Baru dibisikin, dikir Pak, dikir. Masuk nggak kira-kira? Nggak bakalan, makanya jangan didadak. Makanya dalilnya jelas. Laqinu mautakum la ilaha. Yang kenceng dong bilang ilallahnya, nanti saya bahas. Ayo. Laqinu mautakum la ilaha. Begitu tuh nyebut ilallahnya. Kan kiai suka ngebahas la ilaha kalimat nafi, illallah kalimat isbat. Nafi itu mengenalkan, isbat itu menanamkan. Kalau menanamkan itu harus dalam. Sebab kata orang Sunda, kalau ngasep tidak dalam kan dikorehkeun hayam. Makanya pantas akidah kita mudah tergoda. Dengan duit aja tergoda. Coba lihat, orang hidup gak punya duit, kelimpungan kayak orang mau mati besok. Kita ngaji sekarang gak tenang Pak Jujun, dah besok belum punya beras. Emang ibu bakal hidup sampai besok? Emang ibu hidup dengan beras? Emang ibu hidup dengan duit? Makanya kalau gak punya duit marah-marah. Suami aja dijudesin. Suami mau duit 20.000. Kacida pirakura siko ke dapur sepoe 20.000. Ke suaminya marah-marah. Mana cukup? Yang punya cukupan bukan ibu, Allah. Kenapa ibu mendahului Allah? Cukup itu bukan jumlah, nilai. Kalau cukup jumlah tuh pejabat katanya di Jakarta duitnya sudah ratusan miliar, masih ngegarong aja duit rakyat. Berarti nggak cukup. Kalah sama orang Karmatwatu, orang tua kita zaman Breto. Zaman apa? Ya Breto. Rumahnya miring, golodogna reyon, kentingnya bocor, biliknya bolong, anak 5 anaknya 5, kerjanya semrawutan, biasa serabutan, apa dia apa seadanya aja, ada yang kuli pasar, ada yang nyangkul di kebun orang, tenang aja hidupnya. Nih, lihat, ini anak ke-8 nih,
Tuh abah taman tahu tuh. Nih anak ke-8 bungsu. Saya ini kakak saya di taman, almarhum nikah sama orang taman. Makanya saya tidak, mamang saya di Ciceri. Jadi saya dari kecil suka kesini Pak. Jadi saya tidak asing lagi dengan Banten ini. Mamang saya di Ciceri, mamang saya. Ada yang di KS kerjanya di Krakatau Steel. Jadi saya dari zaman Breto juga suka kesini. Jadi makanya saya weruh lah. Stella weruh lah bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya aja kayak konon, bating ya begitu saya yang tahu lah dikit-dikit. Dulu saya pernah punya pacar orang Serang juga. Tapi karena jauh jadi males nggak jadi istri, udah. Makanya saya sudah yang sekarang aja. Lebih jauh dari Serang. Sekarang orang Jepang sekalian biar nggak kabur-kabur. Alhamdulillah udah puluhan tahun nggak kabur-kabur. Sekalinya pulang ya kalau nemui kakaknya aja balik lagi, alhamdulillah. Dan satu-satunya istri saya Kiai. Saya sudah janji pada istri, demi Allah mama, ayah tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Udah begitu. Nih anak ke-8 nih. Jadi kalau tidak terlalu tinggi, ini susunya susu sisa. Kakak saya tuh abah tahu kan, Ar-Rahmat itu yang di taman kan tinggi. Karena itu cikal, susunya begini. Kalau saya sudah begini nyusunya. Saya itu kurus dulu mana. Bapak tuh kurus, sampai sarjana kurus. Oh, nih wali kota Cilegon dulu. Itu murid saya, mahasiswa saya. Pak TB Iman Aryadi itu keajar sama saya 3 semester. Wali kota Cilegon itu. Tahu dia, saya kecil dulu itu. Belum nikah. Udah ngajar dia dulu. Begitu saya nikah, baru saya mulai besar. Karena apa? Susunya kan baru. Tapi orang tua kita dulu itu Pak Camat, orang tua kita dulu itu dijaga kehalalan rezeki itu. Saya suka mulung jeruk. Dulu kan di Garut banyak kebun jeruk. Saya tidak punya kebun, suka mulung. Bertiga saya mulung. Biasanya ada, waktu itu tidak ada, jeruknya udah keduluin orang mungkin. Kata teman saya yang satu, Jun, kurang maling weh. Kata saya, jangan lu dosa, biarin gue yang maling, lu mah dikasih dari gue. Malum lagi kecil, sok atuh, kata saya. Dia maling, tidak banyak, 3 aja. Saya 1, teman saya 1, dia 1. Saya makan jeruk, bapak saya almarhum, Allahumma gfirlahu warhamhu. Sudah begini aja. Itu jeruk, maling ya? Mulung pak, maling. Mulung, jangan bohong sama bapak. Karena takut akhirnya bilang, iya pak maling, tapi bukan saya yang maling, dia. Saya sedang ngunyah jeruk, dibuka mulut saya, disuruh dimuntahin itu jeruk. Saya disuruh dimuntahin. Takut-takut ada jeruk yang sudah masuk ke perut saya. Sambil ngomong begini bapak saya, jangan mempermalukan bapak di hadapan Allah. Bayangkan, orang tua dulu itu daripada makan barang haram lebih baik kelaparan. Benar gak? Orang tua sekarang Bang Emo dimakan. Benar gak? Ada Bang Emok di sini ada. Katanya suka ngaji, katanya suka sholat, tapi Bang Emok dilebok. Ibu suka makan daging babi nggak? Kenapa nggak suka? Haram. Mau makan daging anjing nggak? Kenapa nggak mau? Haram. Kenapa daging anjing nyebut haram, daging babi nyebut haram, Bang Emok dimakan? Apa bedanya Bang Emok dengan daging babi? Riba itu haram. Dikasih makan untuk anak-anak. Minta doa pada kiai, Pak Kiai doakan anak saya soleh. Tidak jadi soleh. Kenapa? Boro-boro soleh. Anak kamu dikasih makan barang haram. Tuh orang tua kita mah dulu, hati-hati. Alhamdulillah kan anak ke-8 dengan keluarga yang tidak kaya. Petani penggarap, buruh tani bapak saya. Jadi dokter, jadi dosen, jadi mubalik, punya pesantren. Santri nggak kurang dari 1000. Alhamdulillah berkah. Makanya mending jadi istri tukang petani yang tebal daki tapi halal rezeki daripada jadi istri pejabat duitnya dapat ngebangsat dari rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Yang tadi apa? Keberkahan yang diambil. Supaya apa? Yang tadi kata Allah, itu si korin jangan berkeliaran. Oke, balik lagi pada yang tadi. Bu, kenapa orang
makan barang haram. Ya karena itu, yang tadi dia berpaling dari zikir pada Allah. Sholat saja, jangankan sholat di masjid Cilegon, coba Anda ke Mekah. Ini Ka'bah, ini Anda depan Ka'bah, depan-depanan dengan Ka'bah. Ketika hati Anda tidak mengingat Allah, maka Allah sebut dia tidak sedang sholat meskipun depan Ka'bah, kecuali sedang bertepuk dan bersiul. Yuk lihat surat Al-Anfal. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Ka'bah, kecuali sedang bersiul dan bertepuk. Tanya Pak Haji, ibu sudah ke Mekah semua belum? Kenapa belum? Gak punya duit, saya doakan semua ke Mekah. Ya, baca surat Al-Hajj. 1 tahun baca surat Al-Hajj belum ke Mekah, tambah surat Ibrahim. 1 tahun masih belum ke Mekah, tambah surat Tanah. Tanya Pak Haji yang sudah ke Mekah, tanya yang sudah umroh, ada nggak orang yang sholat di depan Ka'bah sambil bersiul-siul? Ada nggak? Allahu Akbar. Tahu ibu lagu itu? Tahu Pak, itu mah lagu Anyer. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu kini. Ada nggak orang sholat sambil bertepuk-tepuk Allahu Akbar? Tidak ada. Tapi di Quran ada. Mereka sedang tidak sholat meskipun sholat mereka di depan Ka'bah, kecuali sedang bersiul dan bertepuk. Yang bersiul bukan mulutnya, yang bertepuk bukan tangannya, tapi hatinya. Kata orang Garut, sebanget yang harap hati mungkir. Ari awak na sajadah, ari hate patojainya. Bibirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hatinya, duit 10.000 kemana tadi ya, lupa lagi gua. Allahu Akbar ruku, subhana rabbiyal azimi, kata hatinya, di laci gitu. Sami Allah, gak ada di laci mah duit kemana ya. Allahu Akbar, oh tahu sekarang mah ingat dijajanin sama si Dede ke warung. Allahu Akbar Rabbil fili, tapi cuma 3.000 kembaliannya kemana ya? Allahu Akbar di dompet gitu. Allahu Akbar atahiyat ya Allah 7.000 kemana ya, lupa banget itu duit naruhnya di mana. Padahal lumayan pakai beli seblak mas mangkok. Assalamualaikum. Oh inget pakai bayar utang ke CEN. Ada yang sholat sambil begitu hatinya ada? Masih ada yang begitu? Obati dong. Masa sholat udah tua masih begitu dibiarkan? Bagaimana caranya mengobati sholat begitu? Biar sholat itu bisa mi'raj, maka harus 2 sholatnya. Lahiriahnya sholat, batinnya sholat. Lahirnya jawari, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya tentu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, menghadap Masjidil Haram, kiblat syariat. Tapi yang kedua, sholat thariqat, tidak menghadap kiblat syariat, menghadap pada Allah, tidak mengenal waktu, karena setiap waktu sholatnya. Apa yang sholat? Setiap detak jantungmu, ruhmu berzikir terus pada Allah. Beres sholat, kamu nyupir angkot, yuk kamu masuk supirin angkot, bagi berzikir sama Allah, insya Allah tidak akan ugal-ugalan nyetir angkotnya. Makanya yang balik pada Allah itu bukan badan, seodah, cemesaroh, ceijah, ceanah, ceipah. Adakah? Ada semua ada? Oh, ada semua ya. Yang balik yang dikubur mah badan mah balik ke tanah, asalnya dari tanah, dikembalikan ke tanah. Ini semua dari tanah. Pak Lurah dari tanah, Pak Camat dari tanah, Jujun dari tanah.
Bupati dari tanah, gubernur dari tanah, kenteng dari tanah. Jadi gubernur sama kenteng, kakak adek. Makanya sholat itu juga mengingatkan kita supaya ingat pada penciptaan kita. Hei, jangan sombong lu, dari tanah lu, sujud lu, tuh, lu teh sama yang lu injak tuh adik kakak, dari tetes air hina kau dijadikan, lalu engkau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu kesombongan. Jawab atuh, itu kesombongan gitu. Meneng baik. Ulang ya. Terame aing mah. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Gitu dong biar enak ke telinga gue nya. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Begitu. Itu kata kakak saya itu, Karoma. Kalau adek berarti deroma. Judulnya Setetes Air Hina. Kata orang Garut namanya itu judulnya Cipeju. Makanya jangan sombong jadi orang tuh ya. Belagu amat dari Cipeju aja. Kalau orang Sunda makan kapal yang ganteng bilangnya begini. Mani gelis, mani ganteng. Jangan sombong dibilang gelis teh, mani gelis. Air mani yang jadi gelis. Hati-hati, bener gak? Iyalah, masa iya dong? Jujur gua Junaedi, masa Junaedong? Tempat sholat juga musola, masa musodong? Yuk. Apa maksudnya saya lihat jam ibu ribut? Perasaan ini jam bawah saya, ini mata saya. Mas Bulo, masalah buat lo. Teruskan. Capek enggak? Emang siapa yang capek? Oh Jujun, biarin Jujun capek, biarin. Kasihan gak ke Jujun? Astagfirullahaladzim. Pak Camat punya rakyat begini amat. Kasihan gak ke Kiai? Enggak, kayaknya Kiai mati juga, biarin aja. Tuh di belakang ada yang ngomong, woi kedengaran lo meskipun berbisik juga. Tenang aja kan dibayarin ini. Apa sih lo? Astagfirullahaladzim. Saya berdoa semoga yang terlibat semua dengan kegiatan ini, baik pikiran, tenaga, dan harta, Allah berikan ganti beribu-ribu kali lipat. Ya saya tahu atuh yayasan ini pakai modal begini-begini tuh, bener gak? Ya iyalah pakai biaya ini, biaya terlibat, Bang Yaya juga ikut kan, bener gak? Semua juga pakai duit, bener gak? Bikin panggung pakai papan, Pak, pakai papan. Tapi papannya disewa, sewanya pakai duit. Nah, tenda, nyewa kursi, nyewa sound system. Pak Jujun ngondang. Astagfirullahaladzim, masa nyamain gue sama sound system? Emang gue cowok sewaan apa? Teruskan. Biarin ada lagunya, biarin. Lagu saya mah ceramah, lagu dakwah. Lagu Roma tuh lagu dakwah. Saya mah tidak pakai lagu susu yang inilah, susu yang itulah, susu yang mana lo? Kata orang Sunda mah saya mah lagunya juga lagu pepeling. Tidak suka menyanyikan lagu teeling. Tahu lagu teeling? Nih dulu mah ada lagu begini. Eling umat. Ana nang kene ana. Eling umat. Beruh sira beruh. Oh ayo bareng lagu itu. Eling umat muslimin muslimat ya. Hai urang berjamaah sholat apa. Tapi saya minta coba perhatikan waktu asar ya. Jadi fokus ke waktu asar. Perhatikan awas. Ayo bareng.
Eling eling umat min muslimat, hayo orang berjamaah sholat. Nah itu contoh lagu teh eling. Masa jam segini ngajak sholat asar? Kan saya bilang perhatikan waktu asar. Masa ini waktu asar? Kok yakin ngajak sholat asar? Sugan gelo, sugan. Anak-anak sekarang mah ngerti lagu-lagu itu. Taunya lagu menari bersamamu, temani, yang begitu-begitu. Kayak ibu-ibu ya, gimana ibu-ibunya sih? Ibunya juga sudah jarang. Lagu-lagu yang islami, sholawat juga rada tidak becus. Yang taunya sekarang ibu sekarang kan sinetron, Cinta Samudra. Tuh kan bener gak? Teriak itu karena merasa. Habis Cinta Suci nonton Cinta Samudra. Dulu zaman Cinta Suci seneng lihat Marcel sama Monica rebutan anak. Sandra aja yang judes ditonton. Kok Pak Jujun tahu? Emang kalau saya tahu Mas Buloh, masalah buat lo. Ya berarti Pak Jujun suka nonton. Itu mah fitnah. Demi Allah saya mah belum pernah nonton sinetron Cinta Suci. Kok Pak Jujun tahu? Itu mah anak saya yang bungsu yang nonton. Pagi-pagi suka cerita ke ibunya mau sekolah, saya rekam deh, begitu. Saya mah laki-laki dong, masa laki-laki nonton sinetron? Laki-laki mah nontonnya yang nyata-nyata, Pak. Barcelona, Real Madrid, yang begitu-begitu aja. Ini mau sinetron, melankolin amat. Hei, Bu, ada yang sholat seperti tadi ada? Badan di sajana tapi hatinya ingat ke duit 10.000 ada? Pantesan. Jangankan sholat di sini kata Allah, sholat di depan Ka'bah tidak sedang sholat, melainkan mereka sedang bersiul dan bertepuk. Efeknya apa? Bacakan ayat Allah selanjutnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mestinya kalau orang sudah sholat, berhenti berbuat keji, berhenti berbuat mungkar. Tapi kenapa pada gilirannya ternyata banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat, ya sholat. Orang masih tetap aja dibuka. Ada nggak di sini wanita yang masih membuka orang? Anak nengkene wadon yang tidak suka nutup aurat, lakine meneng bae ada? Wadone tidak menutup aurat, lanange meneng bae, anak nengkene. Weh denger Pak, istrimu yang tidak suka nutup aurat, suaminya diam saja. Maka dosa istrimu yang tidak menutup aurat, suaminya kebagian sampai kiamat. Dosanya. Makanya saya galak sama istri. Mama, sayang sama ayah. I love you, babe. Saya bilang, you love me? Yes, me lu. I and you pak lap. I belong to you, you belong to me. I and you pak belong. Kalau mama cinta sama ayah, sayang sama ayah, tutup aurat mama. Tutup aurat mama dengan baik. Karena kalau mama terbuka auratnya kepada yang bukan muhrim, maka mama sedang menambah dosa ayah di hadapan Allah. Gitu. Kalau dengan anak mah lagi makan, dibukalah jilbabnya. Apalagi kalau di kamar nggak ada anak, copot semuanya. Karena saya sudah dari kecil udah ada kelainan yang orang lain tidak punya, yang orang lain tidak tahu. Saya buka di sini ya. Saya punya kelainan Pak Kiai dari kecil, tidak suka lihat daleman perempuan. Segitiga perempuan tuh saya benci. Suka enak pengen mutar. Kalau lihat, saya suka. Saya kalau lewat jemuran ada, nggak suka jalan ke situ. Cuma muter, asal nggak ketemu. Istri saya kalau mau tidur suka saya tanya, Mama masih pakai? Kalau masih pakai disuruh dicopot dulu. Sebel, enak, ngalangin. Subhanallah. Yo, kenapa orang sholat tapi masih pakai legging? Kerudung dipakai tapi celananya legging, naik motor legging. Ada perempuan pakai legging di sini. Tahu Bapak legging? Legging itu celana lepet jagelan anjing. Kenapa? Orang sholat kok masih nipu?
Orang sholat kok masih hasad. Lihat tetangga beli rumah, nyeri sirah. Lihat tetangga maju dagang, meriang. Tetangga beli mobil, sakit gigi. Tetangga beli parabola, beli parame. Tetangga naik mobil baru, naik ambulan. Tetangga beli TV baru, jedut, kepalanya pening. Tetangga beli TV baru, jedut, pening. Beli kulkas baru, jedut, tetangga pening. Tetangganya beli motor baru, jedut, ngejedut, huluna pening. Tetangganya segala punya, dia mah punya jedut di kepalanya. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Makanya suami dapat 20.000 minjem malah. Mending minjemnya ke warung, minjemnya ke rentenir. Ke warung juga harus ngomong ke suami. Ada ibu-ibu di Garut mah, suaminya 20.000, dia minjem ke warungnya 100.000. Udah 2 juta, bilang ke suaminya, baru bilang, Pak, hutang ke Cai 2 juta. Cai mana? Warung. Astagfirullahaladzim, kenapa istighfar? Emang dari lu berapa? 20.000, anak 5. Emang mau dikasih kangkung semuanya? Molor semua nanti anak di sekolah. Anak pengen telur, pengen ikan, pengen daging, anak juga sama. Mending Cai masih ngasih ngutangin juga. Bayar. Iya bapak malu. Kalau malu bayar. Akhirnya suaminya minjem dulu ke saudaranya. Di mana? Di sana, di Taman Baru. Kebetulan kaya dan baik. Ya dikasih tahu, dikasih ngutang. Biasa aja, gali lubang tutup lubang. Gali lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang. Gali. Akhirnya mah tetap aja istri yang ngutang dibayar. Yang kenceng atuh jawabnya. Istri yang ngutang dibayar duit. Dibayar suami. Mana ada warung mau dibayar suami kamu? Udah hitam suaminya, ompong lagi. Ini suami saya buat bayar utang. Ada gitu warung? Ke areling wahe ngajawabnanya. Ulangi. Istri yang ngutang dibayar duit, dibayarin suami. Begitu dong dibayar suami. Subhanallah. Banyak orang yang sholat rajin, maksiat kok masih aja dilakukan. Kenapa? Baca ayatnya belum selesai. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baru koma. Lanjutkan. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir pada Allah itu lebih besar daripada gerakan sholat dan bacaan sholatnya. Artinya bahwa yang bisa menjauhkanmu dari maksiat pada Allah bukan gerakan sholatnya, tapi hati yang terus berzikir mengingat Allah. Nih lihat nih, nih apa ini? Saya mau telepon istri saya di Bandung. Apakah saya lempar handphonenya? Gak bakalan sampai, paling sampai ke ibu, ditangkap sampai ibu bawa pulang. Makasih Pak Jujun kan gitu. Kalau saya mau telepon istri saya pijit nomor istri saya 0811 sekian. Boleh bejakan kayak di telepon kumana. Maaf, pulsa Anda habis. Handphonenya bagus, pulsanya nggak ada, nggak bisa pakai telepon. Nggak sampai, bener nggak? Jadi kalau begitu butuhnya apa? Mending handphone, mending pulsa. Ya mending dua-duanya. Masa mending pulsa aja? Emang punya pulsa 2 juta nggak punya handphone bisa pakai telepon? Nah itu untuk menjawab orang tua kita yang suka ngomong gini. Makanya nggak perlu sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Yang penting mah hati saja eling pada Allah. Nah jawab sama kita, bapak juga jangan makan eling saja sama nasi, kenyang enggak? Sholat syariat harus benar. Ruku sujud harus tumanina. Bacaan harus tartil. Itu handphonenya. Tapi meskipun handphonenya bagus, rukunya bagus, sujudnya bagus, bacaan sholatnya bagus, fasih, tartil bacaannya. Tapi kalau tidak ada pulsanya, ibarat handphone gak punya pulsa. Apa pulsa? Nih,
Jadi khusyuk itu bukan bacaan sholat hafal dengan artinya. Kalau syarat khusyuk bacaan sholat harus hafal dengan artinya. Yang khusyuk berarti orang Arab saja. Orang Serang belum tentu khusyuk. Karena banyak nenek-nenek yang menghafal bacaan sholat artinya lupa lagi. Berarti dia sampai mati nggak pernah khusyuk. Mas serius ya ngaji ya, serius ya. Kan sok aya ngomong teh, amun ayang khusyuk kudu ngarti jeung hartina eta bacaan sholat. Berarti orang Arab ya bener khusyuk teh. Orang keempat batu mah khusyuk berada pohon. Khusyuk itu bukan tidak kedengaran. Ada orang ngomong di Cikudapate di Bandung di Psikosami, Pak Jujun, saya mah sholat saking khusyuknya rumah pinggir rel kereta, ada kereta lewat, ibu sedang sholat nggak kedengaran tuh kereta suaranya. Saya bilang bukan khusyuk, lu budeg. Khusyuk itu bukan budeg, bukan tidak kedengaran, tapi jangan didengar. Bukan tidak kelihatan, tapi jangan kelihatan. Anak-anak bercanda, kelihatan sambil kelihatan, tapi jangan dilihat. Ibu konsen saja khusyuk mendengar saya. Begitu. Jadi khusyuk itu adalah bibirnya Allahu Akbaru kabiro, hatinya terus berzikir pada Allah. Dari hatinya, detak jantungnya tuh Allahu Allah. Tapi di detak jantung khofi namanya. Makanya laqinu mautakum la ilaha, bukan disimpan di atas menara masjid Allahnya, bukan disimpan di mimbar Allahnya, bukan ditulukis di tembok Allahnya, simpan di ruh rohani dan rusultonimu. Nanti kalau cuma disimpan di atas menara masjid, yang zikirnya cuma menara masjid, hati kita malah lupa pada Allah. Nah kalau itu tergeser, maka korin yang menggeser, fahuwa lahu korin, masuklah setan. Sudah, mau ke masjid berat, mau sodakoh berat, mau lihat Quran berat, lihat sinetron melotot. Bener gak? Sholat semalam berapa waktu? 5. Sekali waktu sholat berapa menit? 5 menit. 5 kali 5 25. 25 setengah jam tidak. 1 jam enggak. 1 jam enggak. Kalau nonton sinetron berapa jam? Tuh, gara-gara korin masuk ke dalam tubuh kita. Makanya yuk menjaga korin dengan la ilaha, la ilaha. Makanya sekarang mulailah berzikir yang banyak. Jangan kalau diajak demo sambil teriak-teriak di jalan, teriak sampai keluar urat nadi, urat lehernya. Tapi diajak zikir di masjid, kok tidak mau? Diajak zikir-zikiran kok pada mau? Diajak zikir beneran malah mau? Ada jam dinding, ada boneka, gambar anak kecil begini-begini, di jamnya dibeli. Tapi kenapa kepala kita diajak berzikir susah? Hidup ke sirana, la ilaha illallah. Begitu al-harkah barkah. Gerakan itu menjadi keberkahan. Untuk menghalangi syaitan di atas dari depan, belakang depan. Lah, tarik kalimah lah dari pusar sampai ujung kepala. Rasakan kalimah itu untuk menjaga syaitan yang datang dari depan, belakang, tengah. Untuk menghindari syaitan, melawan syaitan, menghadang syaitan yang datang dari kanan, depan, belakang, tarik ilaha. Untuk menghalangi syaitan yang datang dari kiri, depan, belakang, illallah. Gitu. Nanti kalau sudah korinnya dihimpit terus, digenteng terus dengan Allah, yang ada pandanganmu adalah pandangan Allah, tatapanmu tatapan Allah, pendengaranmu pendengaran Allah. Karena ini alat pendengaran semuanya dari Allah, maka yang didengarkan adalah kebesaran-kebesaran Allah. Karena banyak orang yang telinganya tidak mendengar kebaikan dari Allah, matanya buta dari penglihatan kepada kebenaran dari Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Begitu kata Al-Quran, diterjemahin oleh Bimbo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bergunjing hampir tiap hari, nenen lupa kesononya. Kalau Roma Irama begini, tak buta dua mata namun tiada melihat,
tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta tetet, yang buta tutut, yang buta mata hatinya, yang tuli titit, yang tuli totot, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat bukti kebenaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Terima gaji, terima gaji, terima gaji. Kalau tepuk tangan jangan sedikit-sedikit, kurang enak karena leuting aing geuleuh adengna ge. Coba kabeh keprok, kabeh keprok kabeh. Begitu, nurut persis anak TK, nurut aja disuruh. Begitu. Bu. Bu. Cari obat ya. Bapak-bapak mohon maaf, ini banyak para kiai. Coba minta para kiai untuk menunjukkan Anda semua untuk berguru pada mursyid, supaya mursyid itu yang bisa menanamkan zikir ke dalam kalbu kita, ke roh kita, supaya roh kita setiap detik pun, satu detik pun tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Balik pada Allah, itu bukan badannya tapi hatinya. Kata Allah, wajah abi qalbin munib, datang pada Allah bukan dengan badan tapi biqalbin, dengan hati kita. Badan balik ke tanah, ruh balik ke Allah. Balik pada Allah bukan menunggu nanti, tapi sekarang. Saya doakan semua yang ada di sini sekarang juga cepat kembali pada Allah. Masih ada yang tertawa, berarti belum ngerti. Ulangi, saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir malam ini, detik ini pula segera kembali pada Allah. Ada orang masih tersenyum, nyangkanya saya itu disangkanya mendoakan mati. Karena orang sini mah taunya yang baliknya yang mati. Makanya diumumkan di besinya, telah berpulang. Siapa belum pernah lihat yang mati begini? Maaf ya, saya pulang dulu ya, dadah. Yang pulang mah bukan yang mati mah dipulangkan. Yang pulang itu bukan badan nih, hati. Mana hati yang balik? Yang hati yang berzikir pada Allah itu sedang balik pada Allah. Hati yang lupa pada Allah itu berarti tidak balik pada Allah. Maka ibu melihat saya, hati ibu berzikir pada Allah. Itu artinya ibu sedang kembali pada Allah. Paham bu? Paham bu? Paham bu? Yuk Pak, mulaikah talqin pada orang-orang yang mati. Siapa yang mati? Nih yang mati. Ini semua banyak yang mati. Nih yang mati, lihat yang ngomong. Ini adalah banyak matinya. Apa yang mati? Bukan telunjuknya. Kan telunjuknya tiap jam begini terus di panggung. Sehari 2 panggung, 3 panggung begini. Gagah telunjuknya, lantang suaranya. Wih, apalagi kalau sembuh. Sakit aja kayak gini, kebayang kalau saya sembuh. Tapi yang suka mati, hatinya. Jangankan sedang begini, sedang sholat aja hatinya kemana-mana. Makanya jangan berpikir sholat kita sudah mi'raj. Boro-boro mi'raj naik. Dijajah saja masih belum benar. Diajak sholat berjamaah saja masih susah. Diajak menjaga waktu saja masih sulit. Apalagi menjadikan sholat kita alat mi'raj pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Bagaimana sholat bisa pakai alat mi'raj? Yuk perbaiki sholat kita dari secara syariat yang benar. Jaga waktunya, berjamaah, awal waktu, tartil bacaannya, tertib syarat rukunnya. Dan jangan lupa isi pulsanya agar sholat kita senantiasa dipakai terus alat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Tuh 1 jam setengah kurang 10 menit. 1 jam 20 menit. Ustadz Samsuri sayang, dia itu juara dunia. Masih anak, dulu masih kecil suaranya, sekarang sudah gede karena sudah punya pacar 12 katanya. Nanti aja tanya ya sebelum ngaji, bener punya pacar 12? Ya banyak wanita yang mau. Deh, makanya weh, ngaji yang bener ya. Belajar ngaji yang bener ya. Tuh Ustaz Syamsuri yang mau ngaji sekarang juara dunia tong, juara dunia tong. Cewek ngejar-ngejar tong.
Lu dikejar-kejar cewek nanti banyak utang lu. Makanya ngaji yang bener ya. Bapak doakan kalian jadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba Bapak tes dulu dah. Qul huwallahu ahad. TOPBG TPSN. Top banget pisan deh kamu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Berkah. Anak-anak ibu dites semua ayat dari Qul, tahu semua. Coba satu lagi. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Itu mah boro-boro lu tong. Ibu lu juga sama kagak tahu. Bapak dorong semuanya ya. Bisa ngaji semuanya, setuju? Bisa ngaji semuanya, oke? Oke, ya jangan cuma butuh bisa lagu aja. Qur'annya yang fasih. Entah apa. Yang lu yang kerasukan. Hanya berhenti kerasukan korin ya. Pindah lagi yo, belajar ngaji lagi. Enak lihat anak-anak soleh bercahaya bisa ngaji kayak Ustaz Samsuri. Nanti kamu besar dikejar-kejar perempuan cantik. Syahrini lewat, Luna Maya lewat, Ariel Tatum lewat. Ya lewat lu doang. Gak apa-apa biarin. Jangan nanti dapat wanitanya juga yang soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakan ya yayasan ini Hidayatul Ulum. Doakan nama kalian. Semoga menjadi yayasan yang senantiasa menjadi benteng-benteng kehidupan manusia-manusia dari godaan-godaan setan terkutuk. Sehingga pesantren ini, yayasan ini melahirkan anak-anak generasi-generasi yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baju jubah salah sutrai, yudada, goodbye. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Daun pandan tengahnya belah, kata bondan, ya sudahlah. Mohon maaf para kiai, sehabis saya turun, mohon maaf udah Samsuri, Akang langsung pamit karena saya harus cepat kembali ke Bandung. Karena saya subuh harus sudah ada di Garut. Karena santri saya menunggu. Saya punya garapan. Selain ceramah di panggung, saya juga suka membuka kitab, mengajari para santri. Bukan mengajari, sama-sama belajar dengan santri. Doakan semoga pesantren Al-Jauhari bermanfaat juga untuk umat. Demikian, mohon maaf. Khudz ma sawfa wa da makadar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.